Assalamualaikum Sobat Islam. Kembali Profesor Dr. Kiai Besar Ahmad Jahro dengan sederet gelar yang beliau dapat, diantaranya Guru Besar UIN Sunan Ampel, Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, dan sederet gelar lainnya, kembali menyampaikan terkait beredarnya video tarif pengobatan spiritual hingga pengobatan yang diduga menggunakan trik sulap yang viral baru-baru ini. Seperti telah banyak kita tahu bahwa saat ini ramai perseteruan pesulap merah Marcel Radipal dan Gus Samsudin terkait sejumlah pembuktian yang masih belum terlaksana, yang banyak publik mengharapkan masalah ini cepat berakhir. Lalu apakah video beliau ini untuk Gus Samsudin dan pesulap merah, ataukah ditujukan kepada semua spiritual yang lainnya? Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Para spiritualis, panjenengan saya dukung moral maupun doa, tapi saya mohon panjenengan berdakwah menurut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taulah bahwa orang yang datang pada panjenengan, orang-orang sakit itu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bantulah semampu panjenengan. Jangan menarif tinggi. Kalau narif ya dalam rangka supaya klien atau pasien tidak bingung membayarnya kita aja. Jadi menarif itu sebaiknya nggak menarif ya. Mohon maaf, saya dulu ketika masih menerima klien itu, saya dulu kalau diberi selalu saya kembalikan sebagian. Selalu itu. Bahkan pernah saya kembalikan semuanya karena saya tahu masyarakat banget yang datang ini orang masyarakat. Maka saya kembalikan. Saya terima dulu supaya lego. Kemudian saya berikan, saya dapat pahala karena itu sudah menjadi hak saya sedekahkan kan. Jadi bagus sekali para spiritualis, panjenengan bantu. Hati ini harus selalu ingin membantu. Apalagi kemudian kalau itu trik sulap kemudian dikomersialkan, wah sangat tercela. Saya tidak setuju. Dan harus ada semacam ya pertobatan ya. Kaum spiritualis juga manusia, punya salah, punya dosa. Saya mohon panjenengan yang selama ini selalu saya dukung dengan doa-doa itu, tolong ya, jaga martabat agama, jaga martabat ulama, para kiai, para ustadz, jaga martabat panjenengan sendiri. Siapa yang narik tinggi mesti tercela, akhirnya tercela. Karena ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu menolong kok, bukan golek pangupot jiwa dari itu. Baiklah, namanya manusia juga perlu biaya hidup, iyalah kita akui. Tapi panjenengan kan bisa mengira-ngira toh, orang ini kaya atau miskin, orang ini kira-kira kalau sekian bagaimana. Yang bagus itu mohon maaf seperti Umi kemarin itu, tidak ditarif tapi panjenengan kalau mau memberi silahkan untuk bangun pondok. Oh sudah, jadi tidak pernah dipakai untuk pribadi. Untuk bangun pondok terserah panjenengan berapa sama punya. Jujur dari jamaah ini ada yang memberi 55 juta. Tapi ya setelah selesai serah hasil, mulanya gratis ya. Wah gratis nggak bayar. 55 juta sandekan itu, bukan sandekan beberapa kali datang, tapi satu orang. Ada yang 180 juta juga. Tapi untuk pondok itu, untuk pondok penjelasan saya yakin juga semuanya pernah ikut andil di pondok. Tambah pernah di pondok Jombang itu kan. Jadi saya yakin para spiritual memang punya pesantren atau yang disebut padepokan itu. Tolong ya diubah menjadi majelis zikir atau pesantren aja lah. Ya, jangan padepokan, tidak enak padepokannya. Tapi kalaupun tetap nama itu tidak apa-apa, yang penting panjenengan jangan berorientasi mencari kehidupan, mencari penghasilan, jangan. Niatkan menolong, membantu. Syukur kalau misalnya pinten nggih, misalnya tanya, monggo sak kersane. Mboten sekecap pun, mboten pun panjenengan paringaken pun pinten sak kadang setelah diberi, kemudian sebagian dikembalikan. Itu terpuji sekali, dan setelah memberi itu kan otomatis dia lega memberi. Kemudian sudah menjadi hak kita. Kita sedekahkan berapapun hak kita. Tapi jangan narip tinggi. Ini yang dilaporkan ini tinggi sekali nih. Wedus kambing harga 6 juta. Umumnya pinten ya? Umumnya harga kambing kemarin korban itu berapa? 3 juta hanya, 3 juta. Ini 6 juta. Karena kambing untuk ini satu kambing. Kemudian bayar lagi sampai 25 juta. Ini tercela. Siapapun orangnya tercela. Dan saya sangat nggak setuju. Tapi baiklah, ini kekhilafan. Saya tidak ingin mengekspos namanya siapa atau memviralkan, tidak. Saya hanya menghimbau panjenengan yang diberi oleh Allah SWT kelebihan punya ilmu, hikmah itu, manfaatkan untuk berdakwah, manfaatkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Yakinlah panjenengan juga ngerti bahwa panjenengan diberi sehat itu nikmat. Yang datang itu orang sakit itu juga nikmat sebenarnya, tapi bagi ahli tasawuf, tapi yang jelas musibah kan umumnya orang sakit disebut musibah. Panjenengan pilih nambahnya atau ditambani, pilih merupiah atau dirupiah. Ini bukan, saya tidak tanya panjenengan yang di YouTube ini loh, para spiritualis sahabat-sahabat saya itu loh, panjenengan kan ingin lebih baik merupiah daripada dirupiah, lebih baik menolong daripada ditolong kan. Jadi ini himbauan saya. Dan sungguh saya bersyukur pada Allah SWT. Saya sekali lagi saya ceritakan untuk tahadduts bin nikmah, muka-muka saya tetap ikhlas. Begini, ada seorang kiai yang profesinya memang seperti itu. Diarani wong pinter, istilahnya wong pinter zaman tahun-tahun 80-an dulu. Ya,
Itu subhanallah, mohon maaf ya, saya datang kemudian apa, ada yang minta saya rukyah itu, wah siriknya setengah mati. Kiai itu, kiai mangku masjid, ya di pangku sih, ya di depan rumahnya ada masjid, kemudian juga khutbah, tapi sirik, bukan syirik ya, sirik itu apa sih? Dengki ya, apa semacam iri ya, iri. Jadi ada orang datang ke saya itu iri. Nah saya kan nggak ngerti kalau dia profesinya itu. Nah saya kan gratis, mulanya kasih teko, bukan karena saya hebat enggak, karena gratis saya kasih teko. Dong saya gimana sih, saya memang tidak, saya profesi saya dosen lah, guru lah, ya bukan apa ini spiritualis atau dukun apalagi, bukan. Ya itu kiat saya tuh gitu. Kalau nggak bayar nggak apa-apa, tapi umumnya mesti nggak mungkin nggak memberi amplop itu nggak mungkin. Tapi selalu saya kembalikan sebagian, kadang-kadang semuanya. Terus suatu ketika ada orang sakit, yang sakit saya nggak enak, saya sebut juga nggak enak ya. Saya masih ingat kok namanya. Orang sakit, memang sudah diperiksakan ke dokter. Ya namanya orang sakit kadang-kadang jelas sakitnya apa, kadang-kadang tidak jelas. Lalu ngundang yai ini, langsung, entahlah bagaimana. Saya juga menyesalkan sebenarnya cara kiai ini. Langsung, ayo ambil ember, taruh di bawah tempat tidur, kemudian wes tinggalan apa, keluarganya suruh keluar kamar. Jadi di dalam kamar beliau dan yang sakit ini. Kemudian setelah selesai, ember tadi yang dikasih air tadi ada banyak pakunya. Oh ini loh, yang ini ya buka lorong. Ya. Gimana ini kan nggak sakit, paku sekian banyak. Ya keluarga ya percaya mungkin kiai. Tapi tidak semua kiai gitunya, mungkin ya akhirnya ya kiai yang kalau gitu ya. Yang jelas ini kiai di tempat kesuwur atau masyhur kiai. Tapi gak waras, tidak sembuh. Terus anaknya ngadu ke saya, datang ke saya, cerita seperti itu, kemudian minta saya doakan. Ya saya tentu karena sudah tahu di siriki atau di iri tadi, saya mau datang kalau sampean tidak cerita siapa-siapa. Saya mau datang, saya mau meruqyah kalau sampean tidak woro-woro gitu. Betul, akhirnya saya datang, saya berdoa aja. Apakah itu kena santet atau bukan santet, bagi saya yang penting dia sakit, saya mohon pada Allah SWT untuk menyembuhkan. Dan jelas paku itu rekayasa, ya, mohon maaf ya, rekayasa. Tidak mungkin ada kemampuan orang mengeluarkan paku dari, iya, bukan mungkin, memang iyalah. Tidak semuanya sulap, mohon maaf, yang ahli sulap, tidak semua yang sama dengan yang sampean bisa itu sulap, tidak semua. Penjaringan tidak selalu salah, tidak salah, mungkin benar, tapi tidak semuanya benar. Ada juga kemampuan yang dengan ilmu yang berbeda, wujud sama. Katakanlah sama-sama mengeluarkan paku dari kelapa misalnya, ada dengan trik sulap, ada dengan doa. Jadi janganlah menyamakan ilmu kita dengan ilmu orang lain. Kalaupun itu menipu, ya sudahlah menipu. Tapi tidak bisa semua disamakan, itu tidak bisa. Contohnya ya banyak ya. Tapi saya tidak ingin berdebat atau berputar di bidang perselisihan ini. Saya hanya ingin mengajak semuanya, ayo berpikiran jernih, dingin, damai, sejuk. Kalau meruqyah, ruqyahlah dengan baik. Itu saya doakan. Saya berdoa ya doanya Nabi itulah. Mau doa mana lagi? Alhamdulillah sembuh. Nah setelah sembuh tuh ya seneng kan keluarganya. Nah ngomong-ngomong, ya itu problem lagi itu ngomong-ngomong. Ya sini orang sembuh kan seneng kan. Lagi di tujuan Pak Zahron. Wes rusak lagi. Jadi ya awalnya memang diam-diam, tapi setelah sembuh itu malah, makanya ya sudahlah, bagi saya begini. Orang yang berprofesi menjadi peruqyah atau spiritualis atau dukun, tidak saya bahas wes. Itu tolong toto hati. Niat yang baik, niat berdakwah dan niat membantu. Gunakan ilmu yang bersih. Jangan tipu-tipu, jangan trik. Itu akan menjatuhkan kita di dunia ini dan menghancurkan kita di akhirat nanti. Bener, nipu itu jelas dosa kok. Tapi sekali lagi, bagi yang punya ilmu sulap, ya jangan terus menuduh bahwa itu tipu-tipu. Mungkin sama wujudnya, tapi bisa berbeda sebabnya. Sekali lagi, para spiritualis, sahabat-sahabat saya, juga para pesulap yang bersih ya, usahakan ilmu penjaringan untuk menolong orang. Caranya bagaimana? Jangan memberati mereka. Kalau tarif yang pantas, karena dokter ya narip ya, dokter itu ada tarifnya kan. Kok gak dicela ya dokter ya? Nek muroki dicela ya. Ya memang saya sih kurang nyaman sih, membuat tarif itu kurang nyaman. Tapi nek gak ditarif, ada yang, loh Ustaz kalau gak ditarif itu mereka malah bingung, mau bayar berapa nanti kurang atau kelebihan gitu. Ya memang gitu. Ya caranya yang bagus, mohon maaf, bukan berarti saya paling baik, tapi saya waktu masih praktek dulu, gitu cara saya. Saya ikhlasin. Nek gak mumpun penjenengan kuasa nih, ya wes jangan bayar semene. Bayar. Saya arani misalnya 300 misalnya. Bayar 300, tak balik 100. Lumayan kan? Mereka dapat 100, saya 200. Loh, ini cara terhormat, cara halal, dan dapat pahala bantu orang, dapat pahala sedekah. Nek ini insya Allah dungannya rodok mandi, rodok, tapi saya ingat ini ada Mas Arif enggak Pak RW, jelas itu satu kasus yang nyata di sini tuh, barusan belum lama, sebelum saya, ya belum lama tapi 8 tahun setelah saya jadi mursyid, saya enggak pernah terima pasien, enggak pernah punya klien. Waktu itu sebelum saya memberi kuliah solusi spiritual ini, sudah pernah saya ceritakan kok dulu. Saya kembalikan semuanya. Ya, jadi ini penting untuk para spiritualis.
jangan menodai diri sendiri, jangan menodai agama kita, jangan menodai spiritualitas kita. Beliau menyampaikan dan mengajak dari kejadian dan perselisihan ini, mari kita berpikiran jernih, dingin, damai dan sejuk, dan kalau meruqyah, ruqyahlah yang baik dan niat yang baik untuk berdakwah dan membantu orang lain, dan jangan memberatkan mereka yang meminta bantuan. Dan di video beliau ini jelas tidak ditujukan kepada hal yang ramai saat ini seperti Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radipal tersebut, tetapi beliau umumkan ini kepada semua spiritual yang lainnya yang melakukan pengobatan serupa seperti yang beliau sampaikan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.